Halo, berjumpa lagi di BG Channel. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 1, lebih tepatnya tema 1 sub 1 pembelajaran 3. Nah, di pembelajaran 3, materi yang difokuskan adalah PJOK, IPA, dan Bahasa Indonesia. Namun untuk PJOK akan diambil oleh guru mata pelajaran PJOK, maka dari itu yang difokuskan di sini sekarang adalah pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, untuk pembelajaran IPA, pada pembelajaran 3 ini akan berfokus pada praktikum tentang bunyi. Bagaimana bunyi merambat pada media cair, padat, dan gas. Namun sebelum itu, Bapak akan menjelaskan hal-hal dasar yang berhubungan dengan bunyi dan yang berhubungan dengan praktikum hari ini. Langsung saja, mari kita simak. Apa itu bunyi? Nah, bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Nah, bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Contohnya ketika kamu sedang menutup pintu. Nah, suara yang terjadi pada pintu itu merupakan dari pintu yang bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Kemudian, bunyi juga memiliki sifat-sifat. Di antaranya, bunyi merupakan termasuk gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Kedua, perambatannya membutuhkan medium. Jadi, jika tidak ada perantara atau mediumnya, maka bunyi tidak bisa terdengar. Nah, mediumnya itu adalah berupa benda padat, cair, dan gas. Ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Nah, pemantulan bunyi inilah yang biasanya dimanfaatkan oleh hewan kelelawar atau lumba-lumba untuk menentukan arah dan berkomunikasi. Kemudian, bunyi bisa merambat jika ada 3 hal ini. Pertama, ada sumber bunyi, yaitu asal di mana bunyi itu mulai terdengar. Yang kedua, ada media penghantarnya. Seperti tadi yang Bapak bilang, media atau medium, padat, cair, gas. Yang ketiga, ada pendengar atau orang yang mendengarkan bunyi tersebut. Nah, bunyi sampai ke telinga kita dengan cara merambat lewat media udara, cair, dan benda padat. Dan bunyi tidak akan dapat terdengar pada ruang hampa. Nah, ruang hampa ini contohnya adalah di luar angkasa. Kenapa? Karena di sana tidak ada media penghantarnya. Jadi, jika kalian sedang berada di luar angkasa, kalian tidak akan bisa mendengar suara teman kalian. Kecuali kalian menggunakan alat bantu yang memang dipersiapkan untuk para astronot di luar angkasa. Setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Benda-benda itu dinamakan sumber bunyi. Nah, sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi antara lain garpu tala, alat-alat musik seperti gamelan, suling, dan trompet, serta benda-benda lain seperti drum dan beduk yang dipukul. Selain itu, segala bentuk benda yang menghasilkan bunyi bisa disebut sumber bunyi, tidak harus alat-alat musik. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis bunyi. Bunyi mempunyai jenis yang berbeda-beda. Hal ini bergantung dari frekuensinya. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Satuan frekuensi adalah hertz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 hertz. Ada hewan-hewan tertentu yang dapat menangkap gelombang infrasonik, sehingga
Ketika terjadi gempa, hewan tersebut sudah dapat mendeteksi dan mencari tempat yang lebih aman. Beberapa binatang atau hewan tersebut adalah jangkrik, anjing, kelelawar, dan kuda. Selain itu, ada juga hewan-hewan lain selain hewan yang disebutkan barusan. Nah, selanjutnya adalah bunyi audiosonik. Berbeda dengan bunyi infrasonik yang frekuensinya sangat rendah, yang kurang dari 20 Hz, bunyi audiosonik mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi audiosonik inilah yang kita bisa dengar, yaitu oleh manusia. Yang terakhir adalah bunyi ultrasonik. Nah, bunyi ultrasonik adalah gelombang yang menghasilkan bunyi dengan frekuensi yang terlalu tinggi untuk bisa didengar oleh telinga manusia. Frekuensi dari gelombang ultrasonik ini berada di atas 20.000 Hz. Beberapa binatang yang dapat mendengar bunyi ultrasonik adalah kelelawar dan lumba-lumba. Kelelawar memanfaatkan gelombang bunyi ultrasonik sebagai alat untuk mengetahui posisi makanan dan benda-benda pada saat terbang. Jadi, kelelawar tidak akan menabrak ketika dia terbang. Lumba-lumba memanfaatkan gelombang bunyi ultrasonik untuk berkomunikasi. Dengan memanfaatkan gelombang bunyi ultrasonik, lumba-lumba dapat saling berkirim pesan, walaupun terpisah oleh jarak lebih dari 200 km. Dan lumba-lumba pun dapat berkomunikasi untuk menemukan pasangan dan saling mengingatkan akan datangnya bahaya. Nah, sekarang saatnya kita melakukan percobaan untuk mengidentifikasi sifat bunyi dapat merambat di media udara, cair, dan padat. Untuk percobaan pertama, kita akan mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui udara. Alat dan bahan, selang plastik yang kurang lebih 2 meter, bisa juga kalian gunakan pipa yang ukurannya kecil tapi panjang. Langkah kerja, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Dekatkan ujung selang ke telinga. Minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Jika percobaannya berhasil, maka kamu akan bisa mendengar apa yang diucapkan oleh temanmu. Gelombang bunyi akan merambat melalui lubang yang ada pada selang dan nantinya akan bisa terdengar oleh telinga yang ada di ujung lainnya. Nah, kita sampai ke percobaan kedua. Di percobaan kedua ini tujuannya adalah mengidentifikasi sifat bunyi dapat merambat melalui benda padat, alat dan bahan, gelas plastik, benang kasur, dan paku. Langkah kerja, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas. Potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Buatlah simpul agar benang tidak terlepas. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Setelah itu lepaskan benang dari gelas plastik. Kemudian, cobalah sekarang berbicara dengan temanmu melalui telepon gelas tanpa menggunakan benang. Dengarkan dan catat apa yang temanmu sampaikan. Jika percobaan ini berhasil, maka kamu akan dapat mendengar apa yang temanmu sampaikan lewat gelas plastik tersebut. Tapi, ketika melakukan percobaan, benang harus dalam posisi tegang atau lurus, tidak boleh kendur. Kenapa? Ketika benang dalam posisi tegang dan kalian mencoba berbicara lewat gelas plastik, maka suara kalian akan merambat lewat benang tersebut. Nah, benang tersebutlah yang menjadi media benda padat pada percobaan kali ini. Jika benang pada posisi kendur dan kalian mencoba berbicara lewat telepon benang, maka kemungkinan suara tidak akan bisa tersampaikan dengan baik karena benang tidak dalam posisi tegang, sehingga suara yang dialirkan tidak mampu bergetar melalui benda padat dengan baik. Nah, kita sampai pada percobaan ketiga. Pada percobaan ketiga ini,
bertujuan untuk mengidentifikasi dan membuktikan sifat bunyi dapat merambat melalui benda cair. Alat dan bahan: ember besar atau wadah, air, batu koral atau batu yang lainnya, corong kecil. Langkah kerja: isi ember dengan air hingga penuh. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Dengarkan dan catat hasilnya. Jika percobaan ini berhasil, maka kamu akan bisa mendengar dentuman batu yang kamu pukulkan pada ember tersebut lewat corong yang menempel pada air. Jika semua percobaan berhasil, maka tabel percobaan akan tampak seperti gambar berikut. Ketika sudah selesai mengerjakan percobaan, silakan kalian jawab pertanyaan di halaman 40 berdasarkan penjelasan yang Bapak berikan dan hasil percobaan tadi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Nah, tugas untuk bahasa Indonesia adalah kembali berlatih mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung sesuai dengan cerita tersebut. Cobalah berlatih mengerjakan paragraf 1, 2, dan 3, cari gagasan pokok dan pendukungnya. Pada pembelajaran hari ini, kita sudah belajar IPA, yaitu membuktikan sifat bunyi lewat beberapa percobaan. Setelah itu, kita juga kembali belajar bahasa Indonesia, mencari gagasan pokok dan pendukung berdasarkan teks yang sudah ada sebelumnya. Demikian untuk pembahasan pembelajaran 3 hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.